Semangat dong, semangat. Kopi udah, rokok udah, apa udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak tuh orang dikit tapi kelihatannya tuh kedengarannya sampai 1000 orang yang jawab kan. Jadi enak. Amin ya rabbal. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji, mohon keikhlasan ridhonya membacakan suratul Fatihah untuk situasi di negara kita ini yang menakutkan, yang membuat orang ketar-ketir. Dengan baca Fatihah kita khususkan, mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah turunkan ketenangan di semua pihak, Allah beri kedamaian, kemudian negara kita menjadi aman dan tentram. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wassihah wassalamah wal afiyah wan najah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita semua jamaah diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kenapa setiap memulai acara atau kita mengakhiri acara, setiap dimanapun juga, atau kita bertawasul, kenapa mesti kita baca suratul Fatihah? Apa sebab? Kok kita sering membaca suratul Fatihah? Kita punya harapan, punya cita-cita Al-Fatihah. Kita habis sholat kirimkan ahli kubur kita Al-Fatihah. Di rumah kita ada tasyakuran, selamatan juga Al-Fatihah juga. Ini Al-Fatihah ini enggak pernah ditinggal. Apa sebab? Ada satu keterangan daripada ulama Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi Lis-Suluki Fis-Suyuti. Di situ ada keterangan man aratta hajatan. Siapa orang yang punya keinginan, siapa orang yang punya maksud, siapa orang yang punya hajat, faqra'u bi Fatihatil Kitab, maka bacalah suratul Fatihah. Kenapa dinamakan suratul Fatihah? Ada yang tahu nggak nih asal usul sebab-sebab dahsyatnya turunnya suratul Fatihah? Saya mohon sama jemaah, setiap kita memulai baca Fatihah, mau sendiri, mau dalam majelis ilmu, lagi ba'da sholat kita kirim Fatihah, saya mohon semohon-mohonnya, jangan pernah meremehkan baca Fatihah. Jangan pernah setengah hati. Justru kalau bisa kita sepenuh hati. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu riwayat, ketika malaikat Jibril dengan Rasulullah sedang berbincang-bincang, tiba-tiba di atas langit muncul cahaya dan pintu terbuka. Dalam hadis Muslim itu dikatakan bunyinya brak gitu, ngebrak, menggetar. Turun cahaya, lalu Jibril dengan Nabi Muhammad kaget, terkejut. Ya Jibril, ada apa ini? Ya Rasulullah, begitu Jibril lihat ada malaikat yang belum pernah turun ke bumi sama sekali, dan kata Jibril, pintu itu juga belum terbuka sama sekali, dan itu tertutup. Saat ini pintu itu terbuka dan malaikat itu turun untuk menghadapmu ya Rasulullah. Ada apa Jibril?
Nanti kita tunggu kabar beritanya. Begitu malaikat ini turun bersama ribuan bahkan jutaan malaikat, lalu malaikat ini menghadap ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari ini aku diperintah oleh Allah untuk menurunkan suratul Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah hanya diturunkan untukmu dan umatmu, tidak sebelum nabi-nabi sebelum engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Jibril terperangah, Jibril terpesona, Jibril menunggu apa isi daripada suratul Fatihah dan ayat di akhir surat Al-Baqarah. Rasulullah menyimak, "Wahai malaikat Allah, silahkan sampaikan kepadaku, aku siap dan akan aku sampaikan untuk umatku kelak." Maka ketika itu Jibril dan Nabi Muhammad menyimak, dan kemudian malaikat yang Allah utus yang begitu besarnya dibanding alam semesta ini berjuta bahkan tidak terhitung jumlahnya mengawal turunnya suratul Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Maka kata malaikat tersebut, beliau mengatakan, "Ya Muhammad, isma' hadzal surah." Dalam kisah ini di hadis Muslim, malaikat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, isma' hadhihi surah." A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka yang mengaminkan itu malaikat yang mendampingi seluruh alam semesta bergetar bergoncang-goncang. "Ya Rasulullah, isma' hadhil ayah min akhir suratil Baqarah." Ya Muhammad, selanjutnya simak, dengarkan ayat terakhir surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis menerima ayat begitu mulia. Allah memuliakan Rasulullah dan Rasul dimuliakan. Seluruh malaikat bergembira karena ayat ini, surat ini tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata malaikat tersebut, berbahagialah engkau ya Rasulullah, bergembiralah engkau ya Rasulullah, karena Allah cinta kepadamu, Allah cinta kepada umatmu. Maka ayat ini, surat ini hanya untukmu dan umatmu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, malaikat ini yang turun beserta yang mendampingnya tidak akan kembali lagi turun ke dunia sampai kiamat tiba. Kemudian Jibril berkata, ya Rasulullah, tahukah engkau apa manfaat, keuntungan, keistimewaan suratul Fatihah dan ayat terakhir surat Al-Baqarah? Apa kata Nabi? Bala ya Jibril, saya enggak tahu. Kabarkan kepadaku ya Jibril, hingga aku akan berikan segera untuk umatku. Ya Rasulullah, siapa saja orang yang meminta ampun akan dosa-dosanya kepada Allah dengan memulai membaca suratul Fatihah untuk dirinya, pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya Rasulullah, siapa orang yang memohon meminta pertolongan kepada Allah dengan memulai dengan membaca suratul Fatihah, Allah pasti akan menolongnya. Ya Rasulullah, siapa orang yang bertaubat kepada Allah dengan memulai dengan membaca suratul Fatihah, Allah pasti akan menerima taubatnya. Ya Rasulullah, siapa orang yang meminta hajat dengan satu maksud, pasti Allah akan penuhi hajatnya. Rasulullah menangis kembali, tidak mampu berkata-kata. Yang beliau pikirkan adalah umatnya. Menangis bukan karena bersedih, tapi Rasulullah menangis karena gembira, karena Allah telah memuliakan umatnya yang beliau inginkan. Ya Jibril, sampaikan kepadaku tentang kalimat terakhir di ayat suratul Baqarah. Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, apabila andai kata umatmu membaca di akhir suratul Baqarah di dalam rumahnya, niscaya Allah akan berikan cahaya kebaikan dan Allah akan singkirkan semua yang negatif beserta makhluk-makhluknya. Ya Rasulullah, siapa orang yang berbuat dosa dan dosanya belum diampuni, maka ketika orang itu membaca di akhir di akhir ayat suratul Baqarah, maka Allah pasti mengampuninya meskipun dia belum minta maaf. Kemudian Jibril membaca, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, jangan engkau siksa, jangan engkau azab kami meskipun kami berbuat dosa dan lupa kepadamu. Maka ini adalah proposal Rasulullah yang ditunjukkan oleh Allah untuk Nabi. Meskipun kita lalai, lupa akan dosa-dosa kita, Allah pasti ampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ketika kita membaca Fatihah, hatta tamuha, hingga kita baca Fatihah sampai selesai, apa kata Nabi? Iqtadallahu hajatan ilaih, maka Allah pasti akan memenuhi hajat-hajatnya. Amin ya rabbal.
Maka dari itu jemaah sekalian, ini hadis panjang dari Sahih Muslim, tolong dijaga baik-baik. Dimanapun kita berada, kita nggak sendiri. Bentangi diri kita dengan baca Fatihah. Kemudian kita awali apapun kebutuhan kita, mulailah dengan baca suratul Fatihah. Insya Allah Allah akan kabul. Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin.